Nomor 71 diberikan f jika x genap, f yang berlaku adalah x tambah 1. Jika x-nya ganjil, pakai yang bawah. Maka nilai dari f komposisi f-nya sampai 4 kali untuk x-nya 2. Oke, ini soal yang mudah ya. Kita jawab. Oke, ditanya adalah f 4 kali f-nya untuk x-nya 2. Berarti untuk mengerjakan ini kita hitung dari sebelah kanan, paling kanan. Ya, untuk menghitung f2 berarti itu pakai fungsi yang x tambah 1. Ya. Berarti f2 adalah 3. Lalu kemudian f3. F3 berarti pakai yang bawah karena 3 itu kan ganjil ya. 4x min 8, x-nya 3, berarti itu hasilnya 4. Nah, berarti tinggal dilanjut lagi f4 x tambah 1, kalau x-nya 4, 5. Berarti ini sama aja dengan ya, sehingga terakhirnya adalah F5 ya. Jadi penyederhanaan ini semua adalah F5. Tinggal kita hitung terakhir F5, berarti pakai yang fungsi ganjilnya. 4x min 8, x-nya 5, 20 kurang 8, 12. Ya, jadi jawabannya yang E. Oke, nomor 72. Nilai dari x tambah 1 per x min 1 dikurang x min 1 per x tambah 1 dengan syarat x-nya tidak boleh 1 dan min 1. Oke. Ya, syaratnya itu diberikan supaya penyebutnya itu tidak nol ya, sehingga ada hasil operasinya. Nah, untuk soal ini bisa kita kerjakan dengan aljabar biasa, atau paling enak sebenarnya langsung ganti angka x-nya. Ya, kita ganti angka. Ya, maksudnya kita langsung aja. Dan Berapakah x tambah 1 bagi x min 1 dikurang x min 1 per x tambah 1. Ya, maksudnya tadi, jadi boleh kita kerjain dengan cara bermain langsung di sini ya, yaitu dengan cara dikurangkan, berarti dihitung dengan cara silang ya, x tambah 1 kali x tambah 1 dikurangi ini kali ini, lalu diper dengan ini kurang ini, lalu sederhanakan ya. Atau ini model soal yang bisa langsung substitusi angka, maksudnya langsung cobain aja, pilih x tertentu, misalkan 0 ya. Kalau 0 berarti hasil dari operasi ini nanti berapa nih? Kalau 0 ya, jangan pilih 1 ataupun min 1 ya, nanti kan jadinya tidak terdefinisi. Kalau 0 berarti ini jadinya 1 per min 1 dikurang min 1 dikurang min 1 tambah 1 itu min 1. Nah, hasilnya 0. Nah, jadi kalau x-nya masukin 0 hasilnya 0. Lalu jawabannya yang mana? Kembali x sama dengan 0 ini kita substitusi ke pilihan ABCDE-nya ya. Jadi kalau A ya, kalau ya, nah sekarang kita tinggal cek kalau ke dalam A itu kita ganti x-nya 0, hasilnya berapa? Nah, hasilnya min 1 kalau ini tetap ya. Kalau B hasilnya min 1 ya. Jawaban yang benar itu nanti berarti adalah yang hasilnya juga 0. Kalau C ya, kalau ke C dicek hasilnya nanti berapa? 2 per min 1 min 2. Kalau yang D 0 per min 1 0. Berarti ini kemungkinan jawabannya. Tapi coba kita pastiin yang E ya. Yang E hasilnya nanti adalah 2 per min 1 minus 2. Berarti udah pastilah jawabannya adalah yang D. Nah, tapi seandainya tadi pas kita coba x-nya 0, pilihan ini ada dua pilihan yang menunjuk lebih, ada dua pilihan yang hasilnya juga 0, berarti tinggal kita gunakan angka lain ya. Misalkan masukin 2 ya, ganti x-nya 2 ke sini, lalu hitung hasilnya berapa. Lalu dua pilihan yang tadi masih mungkin jadi jawaban itu tinggal dicek lagi. Oke. Oke, nomor 73. KED dan KID menyelesaikan soal persamaan kuadrat yang sama. KED melakukan kesalahan mencatat suku konstan, sehingga akar-akar yang didapatkan adalah min 4 dan 1. Sedangkan KID melakukan kesalahan mencatat koefisien X dan mendapatkan akar-akarnya min 2 dan 4. Persamaan kuadrat yang sebenarnya adalah Oke, jadi ini dua orang sahabatnya. Yang pertama untuk KED itu akar-akarnya adalah berapa tadi? X1 nya min 4, X2 nya 1 ya, sehingga persamaan kuadratnya itu berarti berdasarkan ini adalah X tambah 4, X kurang 1 ya, sama dengan 0. Jadi
persamaan kuadratnya x kuadrat, ya kan? Terus min x tambah 4x tambah 3x minus 4 sama dengan 0. Nah, tapi di sini persamaan ini tidak benar seutuhnya nih, ya. Yang minus 4 ini udah pasti salah, ya, karena KID apa namanya tadi salah mencatat suku konstannya. Nah, jadi minus 4 nya ini salah nih, jadi ini salah. Oke, jadi tapi setidaknya bagian sininya benar ya, x kuadrat tambah 3x. Jadi jawabannya itu berarti kalau nggak B, C. Nah, sementara untuk KID ya, KID itu x1, x2 nya dia dapatkan min 2 dan 4. Berarti persamaan kuadrat yang diselesaikan itu adalah x tambah 2, x kurang 4 sama dengan 0 kan? Yaitu x kuadrat min 4x 2x berarti minus 2x minus 8 sama dengan 0. Nah, kalau KID kesalahannya itu di bagian sini. Bagian sini. Nah, bagian sininya benar, x kuadrat min 8 nya yang ini. Ya, berarti kalau kita padukan, yang benar itu berarti adalah x kuadrat tambah 3x dikurang 8. Persamaan kuadrat yang sebelah ya. Ya, karena tadi kesalahannya KID ini dilihat min 4, makanya dapat segini. Sementara KID karena ini dilihatnya minus 2, makanya dapat ini. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 74. Dua buah setengah lingkaran terletak di dalam persegi berukuran 14 x 14 luas daerah yang diarsir. Oke, berarti kita gambar ulang aja ya. Kita gambarkan. Oke, nyari yang ini. Nah, kalau kita gambarkan berarti luas daerah yang diarsir ini itu adalah luas semua dikurangi yang ini sama ini dan ini. Oke, ini semua ya. Jadi kita konsep dulu ya untuk nyari luas hasil. Itu berarti adalah luas persegi 14 x 14 dikurang yang ini berarti 7 x 7, ini yang ini 7 x 7 ya, dikurang 7 x 7 dikurangin ini dan ini ya. Kalau ini kita sebut A, berarti ini dikurangin 2A. Oke, berarti kita sekarang harus tinggal yang perlu cari A nya. Nah, dimana ya A sendiri kan bisa dicari dengan cara luas persegi yang kecil dikurangin seperempat lingkaran ya. Dimana A itu adalah luas persegi yang kecil, berarti 7 x 7 dikurangin seperempat lingkaran, seperempat pi r kuadrat. Ini pi berarti r nya sendiri adalah 7 ya, karena ini lingkarannya nanti jari-jarinya 7 nih. 7. Berarti pi nya berarti kita ganti 22/7 ya, berarti sama dengan 4. Boleh langsung diganti 49 dikurang seperempat kali 22/7 kali 7 kali 7. Kita bisa coret 1. Ini bisa kita coret lagi. Di 11 ini 2. Jadi A itu sama dengan 49 dikurang 77/2. Atau sekalian kalau 2A berarti berapa? Kali 2 masing-masing ya. 2A berarti 98 dikurang 77. Itu adalah 11 ya. Atau 21? Oh, 21. Oke, nah kita tinggal balik sini ya. Kita balik sini. Berarti ini itu adalah 14 kali 14 kan adalah 196. Kurangin 49, kurangin lagi sama 21. Atau sama aja dengan 196 dikurang 70. Sehingga jawabannya adalah 126. Satuan luas ya, yang C. Oke, nomor 75. Tali busur AB dan CD pada lingkaran. Dan EF titik tengah tali busur. Garis EF melalui titik pusat O. Jika EF 17 cm, berapakah jari-jari lingkaran? Oke. Siap, kita pindahin angka-angka yang diketahui ya. Coba kita gambar sekali lagi nih. Lingkaran, titik pusat, diameter di sini. Oke, lalu di sini ada, di sini ada. Ini titik pusat. Nah, ini dikasih tahu ini 5 cm 5 cm ya.
yang ininya 5 cm, ini ke sini 5, ini ke sini 12. Terus nah ini kita tinggal bikin segitiga begini ya. Nah, dimana ini dan ini itu kan sama panjangnya, ini sama-sama aja jari-jari. Lalu karena ini 17, berarti seandainya kita misalkan adalah X ya, atau ini aja X nya, berarti ini itu adalah 17 kurang X. Oke, berarti tinggal kita terapkan Pythagoras, dimana kita untuk mencari R kuadrat bisa kita cari dari segitiga siku-siku sebelah kiri ya, yang ini ataupun yang ini ya. Jadi persamaannya R kuadrat sama dengan, kalau dari sini berarti R kuadrat ditambah 17 kurang X kuadrat sama dengan, kalau dari sebelah sini berarti 12 kuadrat ditambah X kuadrat. Oke, lalu berarti kita tinggal menghitung bagian sini, nanti ketemu X nya. Nah, untuk menghitung ini kita boleh jabarkan ya, atau pakai sifat ya. Kalau pakai sifat berarti kita bisa begini nih, 17 kurang X kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 12 kuadrat kurang 5 kuadrat. Nah, ini kan butuh selisih kuadrat masing-masing ya. Lalu ingat lagi sifat, kalau selisih kuadrat ya, P kuadrat kurang Q kuadrat itu sama aja dengan P kurang Q kali P tambah I ya. Jadi kalau kita terapkan untuk bagian ruas kanan ini misalkan ya, 12 kuadrat kurang 5 kuadrat itu sama aja dengan 7 dikali 17 ya. Terus untuk yang ini berarti 17 kurang X dikurang X ya, itu adalah 17 kurang 2X ya, dikali penjumlahannya 17 kurang X ditambah X 17. Oke. Nah, ini kita bisa langsung coret ya, coret 17 coret. Oke, berarti 17 kurang 2X sama dengan 7, berarti pindah ruas 2X sama dengan 10, berarti ketemu X adalah 5. Nah, itu X. Nah, lalu yang mau kita carikan adalah jari-jari lingkaran ya. Ini berarti X nya 5 nih ya, kalau kita gambar ya, salah satu segitiganya yang ini aja misalkan ini 12, kemudian ini 5. Nah, R nya berapa yang dicari? Nah, tinggal kita Pythagoraskan lagi ya, atau kita ingat tentunya ya, kalau 5 12 terus sisi miring yang ditanya ini berarti triple, ini anggota triple, berarti R adalah 13 ya. Jadi R nya adalah 13. Nomor 76. Jika rata-rata 5 bilangan ini adalah Y, maka X nya adalah, oke, berarti caranya adalah kita tambahkan dibagi 5, hasilnya harus sama dengan Y. Ya, berarti kita tambahkan atau kita sigma dibagi 5 harus sama dengan Y. Nah, 5 nya bisa dikali silang nanti ya sana. Berarti di sini kita tambahkan semua harus sama dengan 5Y. Lalu tinggal jumlahkan aja yang Y nya dulu, berarti 5Y, kemudian angkanya 12 14 minus 3. Oke. Oh, sama ada X. Oke, maaf. Berarti ya, jumlahnya itu adalah ini ada X ya. Berarti Y-nya itu 5Y tambah X, angkanya semua minus 3 sama dengan 5Y. Oke, pindah ruas, berarti langsung dapat X-nya harus di 3. Nomor 77. Oke, diberikan barisan aritmatika min 993, min 986, dan seterusnya ya. Suku bernilai positif yang muncul pertama kali itu adalah nilainya, berarti ya, nilai sukunya, nilai suku yang positifnya. Oke, berarti kita cari UN yang positif ya. Oke, kita coba. Oke, di sini UN-nya berarti harus positif, di mana barisannya suku pertamanya min 993, beda barisannya berarti ini ditambah berapa ke sana, berarti kita bisa kurangkan aja ya, 993 atau 93 aja dikurang 86, berapa nih? 7 ya, berarti bedanya itu positif 7 ya, bedanya positif 7. Berarti UN aritmatika rumusnya A tambah N min 1 B harus positif, A nya
Ini 993 tambah bedanya 7, langsung kali ke dalam. 7N kurang 7. Pindah ruas 7N. Ininya pindah ruas jadi lebih dari 1000. Berarti N-nya harus lebih dari 1000 per 7 supaya dia positif UN-nya. 1000 sendiri bisa kita modif jadi 700 tambah 280 tambah 20 ya. Ya 20 sendiri. Oke. Berarti kalau gitu, kalau 1000 dibagi 7 itu sama dengan 100 tambah 40 tambah 2 koma ya. Berarti N-nya itu harus lebih dari 100 tambah 40 tambah 2 koma. N-nya harus lebih dari 142 koma supaya UN-nya positif. Yang artinya suku positif pertama kali itulah suku ke 143. Berarti kita cari U143 ya, berarti A ditambah 142B ya kan, berarti minus 993 tambah 142 dikali 7. Oke, kita kali 7 dulu. 142 kali 7 4 simpan 1 28 994. Nah ini 994 nih. Berarti suku positif pertama kali itu adalah positif 1, yaitu suku ke 143. Oke, kemudian ini 3 nomor langsung ya. Ada, kita baca soalnya. Yang nomor 78-nya, segitiga ABC sama kaki, AB sama dengan AC. Titik E terletak di tengah garis AB, B dan F terletak di ruas garis AC, sehingga ED tegak lurus ke AC, BF juga tegak lurus ke AC. DE-nya 10, sudut BED 170 derajat. Oke, kemudian yang ditanya adalah sudut ABC, terus nomor 80-nya yang ditanya adalah panjang BF. Informasinya sama semuanya. Kemudian yang di sana AEC, yang luas AEC. Oke, coba kita kerjain sekaligus ya. Itu yang diketahui adalah dulu ini aktif ya. Ini persis di tangan, tarik semangat terus, dari sini juga tarik terus. Jadi belajar ya posisinya. Ini D, ini F. Terus DH di cm. Terus BD 110 BD seperti yang tadi. Oke. Oke, berarti dari sini ya. Kalau kita cari semua sudutnya bisa nih ya. Ini ya yang lain-lain. Nah dari sini awalnya berarti ini penurutnya ini berarti adalah harus 60 derajat. Terus sampai sudut itu berarti ini adalah sisanya ya, supaya sama dulu berarti 30 derajat. Terus ini kan sama kaki ya, berarti besar sudut di sini dan sini itu sama besar. Berarti kalau ini A juga, berarti A tambah 30 itu harus 180. 2A 150. Berarti masing-masing A itu 75 derajat, berarti ini 75 derajat. Berarti ini punya Tuhan 75 kan? Nah ini kan 90 nih, 90. Berarti ini 15. Nah supaya 75 berarti 60 derajat ya. Jadi kalau sudutnya ditanya bagaimana itu sudah ketemu ya. Kalau ini kan sudah 10 sama ya, lurusannya ini juga 60. Jadi untuk sudut ABC ya, ABC itu 75 derajat, jadi 68 itu terdapat 12 P. Terus panjang PR. Oke, nah kalau kita cari panjang sisi, kita bisa mulai dari sebelah sini ya. Nah coba ingat lagi ya, sifat segitiga titik yang sudutnya 30, 60, 90. Nah kalau itu sifatnya, kalau kita lihat dari 30 derajat ya, depan sama miringnya itu harus panjang lagi 2. Artinya kalau ini A ya, karena ini 10, berarti segitiga itu 2 kali jadi, berarti ini 20. Nah terus karena ini tadi di tengah-tengah, berarti ini kiri 20 juga. Nah 20. Sehingga berarti kakinya itu sama-sama 40 kaki. Terus kalau kita mau nyari PF ya PF, nah ini tinggal kita
Terus kamu kan, kalau kita nyari sekarang berapa? Nah, kita tinggal lihat gunakan sumbangan aja ya, yaitu ya banyak caranya. Salah satunya sumbangan 20/10 itu sama dengan ya 40/PF ya. 20/10 itu sama dengan yang ini sama dengan 40/PF ya. Jadi PF sama dengan berapa? Sore-sore 20 PF. Jadi pertanyaan 29 PF 20. Terus buat AEC AEC ini. Nah, itu buat AEC beberapa piring. Nah, ini kita bisa gunakan langsung alasnya di sini. Nah, alasnya kita pilih yang AC, tingginya itu bagian kudus. Nah, ya, jadi untuk buat segitiga AEC ya, maka luasnya itu adalah AC kali ED bagi 2. AC kali ED bagi 2. AC itu ya sama dengan di sini. Tapi ED-nya 10 bagi 2. Jadi jawabannya 282. Oke, soal nomor 81. Grafik Y sama AX kuadrat tambah BX tambah C ditunjukkan pada gambar puncak parabola itu di sumbu Y. Pernyataan berikut ini yang bernilai positif. Oke. Jadi soalnya adalah jika grafiknya begini dan puncaknya yang ini, lalu ini nama persamaannya adalah F sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, maka yang manakah yang positif? Nah, ini kan kita bisa tentukan ABC-nya ya. Silahkan buka lagi catatannya tentang makna koefisien ABC. Oke, kita jawab, tapi kita jawab aja langsung ya. Ini berarti A-nya positif ini. Alasannya adalah karena parabolanya terbuka ke atas. Lalu C-nya ini negatif. Alasannya adalah karena dia memotong sumbu Y negatif. Lalu B-nya ini berarti adalah harus 0. Karena puncaknya itu di sumbu Y. Ya, kalau misalkan puncaknya di sebelah kanan, berarti itu artinya kalau sebelah kanan berarti ingat lagi ya, puncak di kanan atau di kiri, di kanan sumbu Y atau di kiri sumbu Y itu mempengaruhi nilai B. Ingat lagi BKC atau BK sakti. BK itu artinya beda kanan. Jadi kalau dia puncaknya di kanan, harus beda tandanya B dengan si A. Jadi seandainya di kanan itu puncaknya, B-nya itu harus negatif. Tapi ini puncaknya bukan di kanan, bukan di kiri ya, berarti bedanya B-nya harus 0. Oke, berarti kita bisa cek ya. 1 A kali B kali C. Ini kali ini berarti 0. Berarti tidak positif. 2 A kurang B kurang C. Karena B-nya 0, berarti ini sama aja dengan A kurang C. A-nya positif, C-nya negatif. Ini positif, ini negatif. Berarti jadinya plus tambah. Jadinya positif ini, iya kan? Oke. Pernyataan 3. AC tambah B. AC tambah B. Ini AC, ini kali ini tambah B. Berarti ini sama aja dengan AC ya. A kali C negatif. 4 B kuadrat kurang 4AC. Nah, B kuadrat min 4AC ini sebenarnya diskriminan ya. Ini pasti ini harus lebih dari 0 nih. Karena dia memotong sumbu X di 2 titik. Tapi berdasarkan nilai ini juga bisa kita cek ya. B kuadrat min 4AC berarti sama aja dengan min 4AC aja. Karena kan B-nya 0. Nah, A kali C kan negatif. Ini kan negatif. Sehingga ini jadinya positif. Min 4 kali negatif positif. Jadi yang positif ya, pernyataan yang bernilai positif itu adalah pernyataan 2 dan 4. 2 dan 4 ya, C. Oke, nomor 82. Diketahui cos A sama dengan min 3 sin A. A sendiri sudut tumpul, artinya sudut di kuadran 2. Sudut di kuadran 2 berarti kalau sudut di kuadran 2 yang positif itu adalah sinnya saja. Ya, sin dan kosekan ya. Cos, tangen itu berarti nilainya harus negatif. Manakah hubungan yang benar? P sin A kali cos A dengan Q nilainya dari min 0,5 sampai min 0,3. Oke.
kan dikasih tahu cos A itu sama dengan min 3 sin A. Dari sini kita pindah ruas, berarti kan kita bisa dapat sin A per cos A itu sama dengan min 1/3. Nah, ya benar ya. Nah, sin A per cos A itu sendiri kan adalah tangan A, ya kan? Jadi tangan A min 1/3. Nah, ini kenapa min? Nilai tangannya tadi udah terjawab karena A-nya kuadran 2. Nah, untuk mencari nilai sin atau cos yang lain, kita tinggal gambarkan segitiga. Ya, segitiga siku-siku ya. Berdasarkan ini. Nah, kalau kita taruh A-nya di sini, berarti tangan itu kan depan samping ya. Berarti depan samping ini nilainya 1, ini 3 nih. Oke. Minusnya itu ditulis di sini nggak? Tidak perlu. Ya, tidak, jangan. Karena A minus ini itu didapat dari kuadrat ya. Nah, sisi miringnya bisa kita cari. Kita boras ya, jadinya akar 10. 1 tambah 9, 10, akar 10. Berarti kalau kita mau nyari masing-masing sin A ya, dan cos A, itu berarti tinggal lihat segitiga nih. Sin itu depan miring, 1 per akar 10. Nah, terus nilainya plus atau min? Plus. Nah, karena kuadran 2. Cos samping miring, 3 per akar 10. Plus atau min? Min. Karena kuadran 2. Jadi nilai P nya bisa kita cari. P nya berarti bernilai, P nya itu sin kali cos, ini kali ini. Berarti min 0,3 ya. P nya itu nilainya min 0,3. Terhadap Q nilainya min 0,5 sampai min 0,3. Oke, berarti kalau begitu P lebih besar dari Q. Oke. Kalau P lebih besar dari Q, berarti jawabannya A. Nomor 83, diketahui persamaan N tambah 5 dimutlak dikurang 11 dimutlakin lagi, hasilnya harus 7. Yang ditanya adalah P terhadap Q. P itu jumlah semua nilai N, Q itu minus 20. Oke, kita ingat lagi ya, kalau ini termasuk, ini mutlak satu variabel doang ya, jadi tidak terlalu sulit mestinya. Nah, kita ingat lagi kalau mutlak itu berarti hasilnya harus positif, hasilnya tidak boleh negatif ya. Mutlak 10, 10, mutlak min 10 jadinya 10, jadinya positif 10 ya. Oke. Nah, dari situ berarti kita bisa, ini kan persamaan adalah N tambah 5 dimutlak, ini 5 ya, jadi kurang 11 lalu dimutlakin, hasilnya harus 7. Berarti itu artinya supaya hasil mutlak ini 7, berarti nilainya ini boleh 7, boleh min 7 ya. Dari sini ada dua kemungkinan, berarti N tambah 5 min 11 itu boleh 7, boleh juga min 7. Oke. Untuk ini kita pindah ruas dulu ya. Berarti mutlak N tambah 5 dari sini, N tambah 5 harus ke 18. Nah, kalau begitu berarti N tambah 5 ini boleh 18 atau boleh min 18. Nah, dari sini kita dapatkan N sama dengan 13. Dari sini kita dapatkan N sama dengan minus 23. Nah, boleh ya kita coba tes ya. Kalau 13 itu benar nggak? Nanti 13 tambah 5, 18. 18 dimutlakin 18. Kurang 11, 7. Mutlak 7, 7. Kalau ini min 23 tambah 5 itu min 18. Mutlak min 18, 18. Kurang 11, 7. Mutlak 7, 7. Jadi memenuhi dulunya. Oke, kemudian yang ini. Untuk bagian ini berarti pindah ruas dulu. Berarti mutlak N tambah 5 sama dengan 11 kurang 7, 4 ya. Berarti supaya nilai mutlakannya 4, ini nilainya ini boleh 4, boleh min 4. N tambah 5 boleh 4 atau N tambah 5 boleh min 4. Oke, untuk yang ini N nya min 1, untuk yang ini N nya min 9. Oke, nggak ada salahnya ya dicoba lagi, cek ke dalam nilai-nilai ini, barangkali ada kesalahan hitung gitu. Jadi sayang banget kalau salah hitung. Kita tes ya. N nya min 1, min 1 tambah 5 4, mutlak 4 itu 4, 4 kurang 11 minus 7, mutlak minus 7, 7 min 1 memenuhi. Min 9, min 9 tambah 5 min 4, mutlak min 4, 4, 4 kurang 11 minus 7, mutlak minus 7, 7. Jadi benar, sehingga P tadi adalah jumlah semua nilai N. Berarti kita tinggal tambahkan lagi nih ya. Tambahkan berapa ini? 13 min 23 itu minus berapa guys? Min 10.
min 10 sama ini minus 20. Jadi ternyata P sama dengan Q ya, sama-sama minus 20. Jadi jawabannya C. Nah, nomor 84. Apakah garis K akan memotong parabola Y sama dengan X kuadrat 5? Pernyataan pertama, garis K melalui titik asal, titik 0,0 maksudnya. Gradien K itu minus 1, oke. Oke, pertama kita gambarkan dulu saja Y sama X kuadrat 5. Ya, ingat lagi ya. Kalau ini namanya fungsi parabola ya. Fungsi parabola itu adalah X kuadrat tambah BX tambah C. Jadi pahami aja makna-makna koefisien ini masing-masing. Kalau C, ya, kalau kita melihat A itu menyatakan arah terbuka, ya. A itu siapa? Menyatakan arah terbuka. Kalau A-nya positif, berarti bentuk ke atas. Kalau A-nya negatif, bentuk ke bawah. Kalau A-nya 0, tidak boleh. Terus C, ya. C itu siapa? C itu menyatakan koordinat titik potong Y, ya. Di mana nanti dia, di mana kan di potong Y? Apakah di Y positif atau Y negatif atau di titik 0,0 ya. Jadi kalau Y-nya positif berarti memotong Y positif, Y negatif berarti memotong Y negatif. Y-nya 0 ya, berarti dia tidak di positif, tidak di Y negatif, di tengah-tengah tumbuh Y, berarti melalui 0,0. Sementara kalau B ya, B itu berarti ingat saja operasi ya, tapi operasi gitu ya. Ya udah paham sebenarnya ya. Ini BK itu artinya apa? Beda mana? Artinya harus beda tandanya B dan A jika pusatnya di kanan. Kalau sama, berarti pusatnya di kiri. Kalau beda, harus di kanan. Kalau sama di kiri. Nah, kalau B-nya 0 gimana? Kalau B-nya 0, berarti persis di ujung B ya. Jadi tidak di kanan, tidak di kiri sendiri. Jadi B itu adalah patokan untuk menentukan puncaknya di mana sendiri, di kanannya kah, atau di kiri, atau di sembunyinya langsung. Oke. Nah, sekarang kalau kita gambarkan ini sama X kuadrat 5 ya, berarti ini parabola yang terbuka ke berikat A-nya positif ke atas. Terus C-nya kan 6. Berarti kita gambarkan dulu. Ke atas, C-nya kita 6, berarti ini memotong sembunyinya di sini yang kami 6. Terus puncaknya di mana? Di kanan atau di kiri? Nah, ini kan B-nya 0. Berarti puncaknya langsung disembunyi. Berarti langsung sini puncaknya disembunyi. Di sini berarti puncaknya. Inilah berarti di parabola ini. SY atau kita sebut FX ya. Sama aja ya, Y dan FX. Oke, nah lalu kalau ada garis K. K, ya, pertanyaannya apakah K memotong F? Ingat, yang pertama kalau K-nya melalui 0,0. K melalui 0,0. Dari tahu ya. Nah, ini yang lewati. Nah, coba kalau ini lewati berarti mau bagaimanapun kita meletakkan K-nya itu akan memotong si parabola begini atau begini, bagaimanapun ya. Jadi pasti nanti K memotong F. Ya, jadi pertanyaan ini bisa terjawab. Berarti satu cukup. Ya, pernyataan 2. K-nya gradiennya minus 1. Gradien K sama dengan minus 1. Kalau gradiennya minus itu berarti kan begini dia, begini ya, miringnya turun. Nah, turun. Ya, jangan lupakan pernyataan satu tadi, pernyataan yang 0,0 ya, pokoknya gradiennya begini. Nah, kalau kita meletakkannya begini, memotong, begini memotong, begini. Tapi kalau kita letakkan begini, tidak memotong. Gitu. Jadi dia bisa memotong juga, ya, bisa potong, bisa memotong, bisa juga tidak, ya, sehingga berarti pernyataan gue ini sudah cukup, ya. Berarti pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 tidak cukup, itu jawabannya adalah A. Diketahui sebuah segi 4. Apakah segi 4 tersebut persegi? Apakah segi 4 tersebut adalah persegi? Pernyataan pertama, 3 sudut segi 4 besarnya 90 derajat. 3 sisi segi 4 panjangnya sama. Oke, ini mudah ya nih ya. Oke, ingat lagi ya kalau namanya persegi. Oke. Kalau persegi, berarti kan kalau kita gambarkan begini ya. Nah, sifat persegi itu adalah keempat sisinya sama panjang, lalu keempat
sudut-sudutnya itu sama besarnya 90 derajat. Jadi apakah persegi? Yang pertama ya, 3 sudutnya itu 90 derajat. Kalau segi 4 itu kan 360 derajat ya. Ini 3 di antaranya itu 90 masing-masing. Berarti pernyataan satu ini mah berarti sama saja dengan informasi semua sudutnya itu sama dengan 90 derajat ya masing-masing. Semua sudut sama, semua sudut sama, yaitu sama-sama 90 derajat. Kalau ini saja tidak cukup ya, karena persegi panjang juga, ya kan? Persegi panjang sama-sama 90 derajat juga semua. Jadi secara persegi tadi apa? Sudutnya 90 derajat terus isinya sama semua. Jadi pernyataan satu tidak cukup. Karena masih bisa persegi, bisa tidak, bisa persegi panjang. Pernyataan 2, ini lupakan pernyataan satunya. 3 sisi segi 4 tersebut panjangnya sama. Berarti ini malah lebih lebar nih, bisa persegi, bisa juga apa namanya, bisa berketupat ya, bisa persegi, bisa belah ketupat. Kalau 3 sisi segi 4 sudut pandang yang sama, berarti sisi keempatnya itu bisa saja sama, bisa saja tidak ya, bisa saja sama, bisa saja tidak. Jadi misalkan iya, jelas ya, jadi bentuk persegi. 3 sisi sama panjang. Ini juga tidak cukup. Nah, 1 tidak cukup, 2 tidak cukup, berarti kita harus gunakan dua-duanya. Nah, kalau kita gunakan dua-duanya, apakah dia pasti persegi? Sudutnya semua 90 derajat, terus 3 sisi udah sama panjang. Berarti benar, mau nggak mau ini harus persegi. Ya kan? Mau tidak mau harus. Pertama tadi apa? Kalau semua sudut 90 derajat kemungkinannya cuma 2, persegi panjang atau kalau nggak persegi. Lalu kalau ada 3 sisi sama panjang, berarti itu harus yang perseginya berarti ya. Berarti persegi. Jadi terjawab pertanyaan tersebut kalau informasi 1 dan 2 digunakan, sehingga jawabannya adalah jawaban yang umum ini adalah C.